Udah mulai. Mulai belum nih? Ini mau mulai. Bentar, bentar, bentar. Nah, ininya ini ya. Bentar, bentar. Apanya? Bentar, bentar. Ah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Siswandi. Di sini saya akan menjelaskan tugas kimia yang berjudul Studi Kasus Penggunaan Stoikiometri dalam Proses Produksi Amonia. Next, langsung ke slide 3. Studi kasus penggunaan stoikiometri dalam proses produksi amonia. Deskripsi masalah. Proses produksi amonia atau NH3 melalui reaksi Haber-Bosch merupakan salah satu aplikasi penting dalam industri kimia. Dalam proses ini, gas nitrogen N2 dan gas hidrogen H2 direaksikan pada tekanan dan suhu tinggi dengan bantuan katalis. Reaksi stoikiometrinya adalah N2 dalam kurung G plus 3H2 dalam kurung G sama dengan 2NH3G. Permasalahan. Optimasi rasio reaktan. Bagaimana memastikan bahwa perbandingan molar N2 dan H2 yang dimasukkan ke dalam reaktor sesuai dengan rasio stoikiometri 1:3 untuk memaksimalkan hasil amonia, menghindari limbah reaktan berlebih, dan meningkatkan efisiensi energi. Yang kedua, efisiensi konversi. Tidak semua reaktan berhasil dikonversi menjadi produk dalam reaksi-reaksi. Berapa jumlah reaktan yang perlu diumpankan ulang ke dalam sistem agar proses tetap efisien. Yang keempat, pengendalian parameter. Yang ketiga, pengendalian parameter reaksi. Bagaimana pengaruh kondisi tekanan, suhu, dan penggunaan katalis terhadap pergeseran keseimbangan reaksi sesuai prinsip Le Katalysator. Yang kelima, kebutuhan energi. Berapa energi yang diperlukan untuk menjaga kondisi operasi optimal? Adakah cara mengurangi konsumsi energi tanpa menurunkan produksi amonia? Pendekatan penyelesaian. Yang pertama, penggunaan stoikiometri membantu menghitung kebutuhan molar nitrogen dan hidrogen untuk setiap siklus reaksi, menentukan efisiensi produksi berdasarkan perbandingan amonia yang dihasilkan terhadap jumlah reaktor yang dimasukkan. Memprediksi jumlah reaktan sisa yang harus didaur ulang untuk mencapai efisiensi tinggi. Mengkaji pengaruh parameter reaksi terhadap hasil produksi dan memilih kondisi operasi yang paling optimal secara ekonomis dan teknis. Studi ini penting untuk memastikan proses produksi amonia berlangsung secara efisien, ekonomis, dan berkelanjutan, terutama mengingat peran amonia sebagai bahan baku untuk dalam produksi pupuk nitrogen dan bahan kimia lainnya. Selanjutnya dilanjutkan Saudara Natsmi. Tadi kasus penggunaan stoikiometri dalam proses produksi amonia. Buatkan pendekatan stoikiometri yang digunakan. Berikut adalah pendekatan stoikiometri dalam studi kasus proses produksi amonia menggunakan proses Haber-Bosch. Proses ini melibatkan reaksi antara nitrogen Na2N, 2Na2, dan hidrogen H2H, 2H2 untuk menghasilkan amonia. Satu reaksi kimia. N2G tambah 3H2G, 2NH3G, N2G tambah 3H2G. 2NH3G, Na2G tambah 3H2G, 2NH3G. Langkah-langkah stoikiometri persamaan kimia yang setara.
Pastikan persamaan kimia telah setara dalam reaksi ini. Perbandingan mol antara Na2N, 2N2, H2H, 2H2, dan NH3NH. 3, 3NH3 adalah 1/3/2. Kondisi operasi. Proses Haber-Bosch dilakukan pada suhu 400 sampai 500 derajat Celcius. Tekanan 150 sampai 250 atmosfer. Katalis besi Fe dengan promotor seperti K2OK, 2OK2O, dan A1AI2O3AI. 3. Hitungan stoikiometri. Misalkan dalam reaktor digunakan 100 mol nitrogen dan 300 mol hidrogen. Reaksi ini menghasilkan amonia sesuai stoikiometri reaksi. Berdasarkan persamaan reaksi, 1 mol Na21 mol N21 mol N2 membutuhkan 3 mol H23. Mol H23 mol H2, maka dengan 100 mol N2 100 mol N2 100 mol. Diperlukan 3 kali 100 sama dengan 300 mol H23. Semua reaktan habis terpakai. Studi studi kasus penggunaan stoikiometri dalam proses produksi amonia. Buatkan pendekatan stoikiometri yang digunakan. 4. Konversi dan efisiensi. Dalam kenyataan, reaksi ini tidak sepenuhnya efisien. Konversi sekitar 15-20% per siklus. Amonia yang dihasilkan biasanya dipisahkan, reaktan yang tidak bereaksi diatur ulang. Jika efisiensi adalah 20%, maka produk amonia yang dihasilkan per siklus adalah 20% kali 200 mol, sama dengan 40 mol. 120% times 200 mol sama dengan 40 mol. 20% kali 200 mol sama dengan 40 mol. 5. Perhitungan massa amonia. Massa amonia NH3NH, 3NH3 dapat dihitung dengan massa molar. Daur ulang reaktan. Hidrogen dan nitrogen yang tidak bereaksi didaur ulang untuk meningkatkan efisiensi reaksi. Silakan untuk dapat. Hasil analisis studi kasus penggunaan stoikiometri dalam proses produksi amonia. 1. Dari hasil perhitungan stoikiometri, kita mengetahui bahwa rasio molar antara nitrogen N2 dalam kurung dan hidrogen H2 dalam kurung yang diperlukan dalam reaksi Haber-Bosch adalah 1:3. Misalnya, jika ingin menghasilkan 100 mol reaktan yang dibutuhkan membantu menghindari mol amonia NH3 dibutuhkan 50 mol N2 dan 150 mol H2. Menggunakan stoikiometri untuk menentukan jumlah reaktan yang dibutuhkan membantu menghindari pemborosan dan memastikan bahwa tidak ada kelebihan reaktan yang tidak terpakai yang bisa menyebabkan pemborosan energi dan biaya. Rasio yang tepat juga penting untuk mengoptimalkan penggunaan katalis dan efisiensi proses. 2. Efisiensi konversi dan recycle. Pada proses produksi amonia, tingkat konversi reaktan tidak dapat mencapai 100% dalam satu siklus reaksi. Dalam banyak kasus, tingkat konversi adalah sekitar 15% sampai 20%. Yang berarti sebagian besar reaktan tidak dikonversi menjadi produk dalam satu siklus. Sebagai contoh, dari 100 mol N2 yang diumpankan, hanya sekitar 20 mol yang berhasil dikonversi menjadi amonia. Sisa reaktan yang tidak terpakai yaitu sekitar 80 mol N2 dan 240 mol H2. Perlu didaur ulang dan dimasukkan kembali ke dalam sistem untuk meningkatkan efisiensi konversi pada siklus berikutnya. Melalui perhitungan stoikiometri, kita dapat menentukan jumlah reaktan yang perlu diumpankan ulang sehingga mengurangi pemborosan dan meningkatkan hasil produksi tanpa menambah pasokan reaktan baru. 3. Pengendalian parameter reaksi. Kesetimbangan dalam reaksi Haber-Bosch sangat dipengaruhi oleh parameter reaksi seperti suhu, tekanan, dan penggunaan katalis. Berdasarkan prinsip Le-Catherine, tekanan tinggi meningkatkan hasil produk karena menggeser kesetimbangan kadar produk. Mengingat reaksi ini melibatkan pengurangan jumlah mol gas dari 4 mol menjadi 2 mol. Suhu moderat
Suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat laju reaksi tetapi menggeser kesetimbangan kadar reaktan. Oleh karena itu, suhu yang optimal sekitar 400 sampai 500 derajat Celcius digunakan untuk menjaga keseimbangan reaksi sambil mempercepat laju reaksi. Katalis. Penggunaan katalis besi Fe mempercepat reaksi tanpa mempengaruhi posisi keseimbangan. Katalis ini memungkinkan reaksi terjadi pada kondisi suhu dan tekanan yang lebih rendah dibandingkan tanpa katalis. Dari analisis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pengaturan yang tepat dari suhu, tekanan, dan katalis sangat penting untuk mencapai efisiensi produk yang tinggi. 4. Penghitungan efisiensi produksi. Setelah mengoptimalkan rasio reaktan dan mengatur kondisi operasional, efisiensi proses produksi amonia dihitung. Misalnya, jika dari 50 mol N2 dalam 150 mol H2 hanya menghasilkan 80 mol NH3 dengan hasil teoritis 100 mol NH3, maka efisiensi produk adalah 80%. Angka ini menunjukkan bahwa ada potensi untuk meningkatkan efisiensi dengan memperbaiki kondisi operasional atau menggunakan teknik lain seperti optimasi suhu atau tekanan, serta pengurangan pemborosan energi. 5. Dampak ekonomi dan lingkungan. Penggunaan stoichiometry dalam proses produksi amonia tidak hanya membantu dalam hal efisiensi, tetapi juga berdampak pada pengurangan biaya produksi dengan meminimalkan limbah reaktan dan meningkatkan hasil produk. Perusahaan dapat mengurangi biaya bahan baku dan energi. Selain itu, penggunaan ulang reaktan recycle mengurangi kebutuhan energi untuk memproduksi hidrogen dan nitrogen dari sumber eksternal yang berdampak pada pengurangan emisi karbon dan pencemaran. Kesimpulannya, penggunaan stoichiometry dalam proses produksi amonia sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan. Analisis stoichiometry memberikan panduan yang jelas tentang perbandingan reaktan, konversi, dan efisiensi penggunaan energi. Selain itu, pengelolaan ulang reaktan, sisa, dan pengaturan parameter operasional yang optimal, suhu, tekanan, dan katalis juga berperan besar dalam memaksimalkan hasil produksi. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip stoichiometry dalam proses Haber-Bosch sangat krusial untuk mencapai produksi amonia yang lebih efisiensi, ekonomis, dan ramah lingkungan. Untuk anggota yang nggak bisa hadir pada presentasi malam hari ini, yaitu Muhammad Rizal dengan keterangan kerja SIP 2 dan Ramdhani sakit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Udah direcord belum ini? Ntar nggak direcord. Jadi